Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat untuk Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA, dan yang terkasih untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rahati Devi Ayustina. Saya dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi dengan NIM 2005523015. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan satu materi, yaitu tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar audit. Sebelum saya mempresentasikan tentang materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tentang Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang berdiri sejak tahun 1968, senantiasa berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Informasi, yang kedua Bahasa dan Ilmu Budaya, yang ketiga Fakultas Hukum, yang keempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta ada Fakultas Teknik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari beberapa prodi, yaitu S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, serta Pendidikan Profesi Akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi yang tadi saya bicarakan, yaitu tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar audit. Yang pertama, ada pembatasan ruang lingkup audit. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencakupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencakupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau berasal dari berbagai situasi. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk 1. Perkenaan konfirmasi piutang. Yang kedua, menandatangani surat representasi klien, serta memberikan auditor akses untuk kecatatan rapat Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penempatan waktu prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi-situasi itu, dan catatan klien yang tidak dipahami memadai. Selanjutnya ada penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup. Selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jenis penugasan ini melibatkan
Tujuan pelaporan terbatas. Sebagai contohnya, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai perjanjian merger. Dalam kasus demikian, maka laporan ketiga paragraf akan diterbitkan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi hanya pada neraca saja. Misalnya kalimat pertama dari paragraf pendahuluan, yaitu sebagai berikut contohnya. Kami telah mengaudit neraca terlampir dari X company per 31 Desember 2000 sekian. Kalimat pertama dari paragraf pendapat juga akan dapat dimodifikasi. Contoh modifikasinya sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan X company per 31 Desember 2000 sekian sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Selanjutnya, di pembatasan ruang lingkup audit terdapat materi jenis pendapat lainnya. Jenis pendapat lainnya terdapat dua pendapat, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian dan penolakan pemberian pendapat. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan, maka auditor harus 1. Menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan. Serta yang ketiga, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi paragraf penjelasan. Selanjutnya ada penolakan memberikan pendapat. Jika penolakan pemberian pendapat dinyatakan 1. Paragraf pendahuluan harus dimodifikasi. Yang kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan. Yang ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan penolakan kenapa menolak untuk memberikan pendapat. Serta yang keempat, paragraf ketiga dan kesimpulannya berisikan penolakan memberikan pendapat. Berikut ini adalah contoh laporan auditor dengan pendapat wajar pengecualian karena pembatasan adanya ruang lingkup. Selanjutnya, ada laporan auditor. Mengapa laporan auditor dengan penolakan memberikan pendapat? Karena alasan pembatasan ruang lingkup. Oke, materi yang selanjutnya atau bab 2 dari materi ini adalah ketidaksesuaian laporan klien dengan SAK. Yang pertama dibahas dalam ketidaksesuaian laporan klien dengan SAK adalah
Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang dirumuskan, diperlukan untuk menjaga agar laporan keuangan klien tidak menyesatkan, maka laporan standar dengan bahasa penjelasan akan diterbitkan. Secara khusus, laporan itu berisi yang pertama ada paragraf pendahuluan dan ruang lingkup standar audit. Yang kedua, suatu paragraf penjelasan. Sebelum paragraf pendapat yang dapat menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Dan yang ketiga adalah suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat standar. Selanjutnya, dari ketidaksesuaian laporan klien dengan SAK, ada materi jenis pendapat lain. Sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan yang dirumuskan lainnya akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan. Menghasilkan penerbit baik pendapat wajar dengan pengecualian tidak wajar ataupun pendapat tidak wajar. Pada AU 508.36 menyatakan bahwa dalam memutuskan pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1. Berapa jumlah mata uang yang dari pengaruh itu. Yang kedua, signifikan pos itu bagi klien. Yang ketiga, penyebaran salah saji itu atau jumlah pos laporan yang mempengaruhi. Serta yang keempat, pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Penerbitan pendapat tidak wajar biasanya terjadi hanya bila ketidaksesuaian dengan GAP mempunyai pengaruh yang sangat material terhadap laporan keuangan yang akan kita audit. Selanjutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya, di ketidaksesuaian laporan klien dengan SAK adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan, maka auditor harus 1. Mengungkapkan dalam paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat semua alasan substantif atas pendapat itu. Yang kedua, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi laporan keuangan, hasil operasi, dan hasil arus kas. Jika tidak dapat diterapkan, maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Untuk contohnya terdapat pada gambar. Laporan auditor independen. Perusahaan tidak memasukkan kewajiban leasing tertentu dalam properti dan hutang pada neraca terlampir
yang menurut pendapat kami harus dikapitalisasi agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika kewajiban lise ini dikapitalisasi, maka properti akan bertambah sejumlah dan hutang jangka panjang dan laba ditahan dan masing-masing per 31 Desember 2000 sekian dan 2000 sekian. Selain itu, laba bersih juga akan bertambah atau berkurang sebesar, serta laba per saham akan ditambah atau berkurang sebesar masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas. Menurut pendapat kami, kecuali untuk pengaruh tidak dikapitalisasinya kewajiban lise tertentu sebagaimana telah dibahas dalam paragraf terdahulu. Laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan X company per 31 Desember tahun 2000 sekian dan tahun 2000 sekian, serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di atas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada pendapat tidak wajar. Pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor dalam kasus ini. Yang pertama, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal menjadi pokok pendapat tidak wajar. Yang kedua, pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikannya secara wajar. Dalam AU 808.60 memuat kata-kata ilustratif sebagai berikut untuk paragraf pendapat. Menurut pendapat kami, karena pengaruh hal-hal yang dibahas dalam paragraf terdahulu, maka laporan keuangan tersebut di atas tidak menyajikan secara wajar. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan X company per 31 Desember 2000 sekian dan 2000 sekian atau hasil arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Di samping itu, situasi yang langsung mengakibatkan pendapat tidak wajar adanya pembatasan ruang lingkup lainnya atau ketidaksesuaian dengan GAP yang juga harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan yang terpisah. Selanjutnya, ketidaksesuaian laporan dengan klien SAK. Laporan klien dengan SAK ada materi inkonsisten dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan
perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung pada apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP apabila yang pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, perubahan prinsip itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan, serta ketiga, manajemen dapat memberikan alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik daripada prinsip sebelumnya. Selanjutnya ada bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila perubahan dilakukan sesuai dengan GAAP, maka auditor harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dan menjelaskan perubahannya. Seperti contoh kalimat berikut ini. Seperti yang telah dibahas dalam catatan X, atas laporan keuangan, perusahaan mengubah metode perhitungan penyusutan pada tahun 2000 sekian. Perhatikan bahwa paragraf penjelasan menunjukkan kurangnya konsistensi dalam merujuk ke pembaca ke catatan atas laporan keuangan yang menguraikan perubahan itu. Kesetujuan auditor dengan perubahan itu tersirat dalam penerbitan pendapat wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelasan dalam laporan auditor memenuhi standar pelaporan kedua bahwa referensi kekonsistensian hanya diperlukan apabila prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Selanjutnya ada jenis pendapat lain. Apabila perubahan-perubahan prinsip-prinsip akuntansi dilakukan tidak sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Tergantung pada materialistis perubahan itu. Selain itu, auditor juga harus menambahkan suatu paragraf penjelasan segera sebelum paragraf pendapat untuk menjelaskan ketidaksesuaian dengan GAAP. Contohnya terdapat pada gambar di samping. Laporan auditor independen. Seperti dijelaskan dalam catatan X, atas laporan keuangan pada tahun 2000 sekian, perusahaan menerapkan metode akuntansi FIFO untuk persediaannya. Sedangkan sebelumnya, perusahaan menggunakan metode LIFO. Meskipun penggunaan metode FIFO sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, namun menurut pendapat kami, perusahaan belum memberikan alasan yang layak untuk melakukan perubahan yang sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip akuntansi yang sedang berlaku secara umum. Menurut pendapat kami, kecuali untuk
pengaruh perubahan prinsip akuntansi yang diuraikan dalam paragraf terdahulu. Laporan keuangan tersebut di atas menyajikan dengan wajar semua hal yang material, posisi keuangan di X company per 31 Desember 2000 sekian dan 2000 sekian, serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun-tahun pada tanggal berikutnya sesuai dengan akuntansi yang berlaku secara umum. Sumbernya terdapat dalam AU 508.52. Yang bab selanjutnya yaitu pengungkapan tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertai tidak dapat mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP. Dan ada penyajian dari laporan standar jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi, tetapi meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazim untuk menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Jika kemungkinan informasi penting tersebut harus diberikan dalam satu atau lebih paragraf penjelasan pada laporan auditor, kecuali jika dimasukkannya hal itu dalam laporan diakui menurut SAS. Ada dua pengalihan yang diakui auditor tidak diwajibkan untuk menyatakan. Yang pertama, laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien atau informasi segmen yang dihilangkan. Akan tetapi, dalam kedua contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan tidak menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Pengaruh pemberian pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor karena pengungkapan yang tidak memadai disajikan dalam gambar yang ada di samping. Laporan auditor independen. Laporan keuangan perusahaan tidak mengungkapkan atau menguraikan sifat dari pengungkapan yang dihilangkan. Menurut pendapat kami, pengungkapan informasi ini diisyaratkan oleh prinsip akuntansi yang umum yang berlaku umum. Menurut pendapat kami, kecuali untuk tidak disajikannya informasi yang diuraikan dalam paragraf yang ada terdahulu. Laporan ini memenuhi standar pelaporan ketiga, yang mengharuskan pemberian komentar atas laporan auditor jika pengungkapan manajemen dalam laporan keuangan tidak memadai untuk
penyajian yang wajar. Selanjutnya, penyimpangan dari laporan standar auditor dapat dilakukan dengan mengungkapkan yang tidak memadai, tidak sering terjadi dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar auditor. Maka manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan dengan memungkinkan laporan standar dibuat. Selanjutnya ada materi tentang kekurangan yang substansial kelangsungan usaha. Dalam situasi audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan atau going concern yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataannya entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usahanya selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangannya telah diaudit. Biasanya prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus mencakup guna mengidentifikasi kondisi-kondisi dan peristiwa yang bila itu diperhitungkan secara upgrade, menunjukkan bahwa keuangan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Pada AU 341.06, the auditor consideration of entities ability to continue as a going concern atau SAS 59 menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup yang pertama, tren negatif, seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja atau usaha, arus kas yang negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk. Yang kedua, penunjukan lain dari kemungkinan kesulitan keuangan. Seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan membayar dividen, dan restrukturasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Yang ketiga ada masalah internal. Masalah internalnya itu seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Yang selanjutnya adalah masalah eksternal. Masalah eksternal ini seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting, kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya.
Auditor diisyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi atau peristiwa-peristiwa yang ada di atas. Manajemen mungkin merencanakan untuk 1. Melepaskan aktiva, yang kedua meminjam uang atau merestitusikan hutang, atau mengurangi atau menangguhkan pengeluaran, atau meningkatkan ekuitas kepemilikan. Selanjutnya, di kekurangan yang subnivital kelangsungan usaha terdapat bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus 1. Menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua adalah menambahkan paragraf penjelasan sesudah paragraf yang dapat mengacu pada catatan itu. Di samping sudah ada contoh laporan auditor independen. Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan menganggap bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai going concern. Sebagaimana dibahas dalam catatan X atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami kerugian operasi yang berulang dan mengalami kekurangan modal bersih yang menimbulkan keraguan yang substansial mengenai kemampuan untuk meneruskan usahanya. Rencana manajemen yang berkenaan dengan hal-hal ini juga diuraikan dalam catatan X. Laporan keuangan tidak mencakup satu hal, sesuatu penyesuaian yang dapat berasal dari ketidakpastian ini. Jika ada keraguan mengenai kemampuan memulihkan aktiva atau jumlah kewajiban atau informasi tersebut harus disertakan dalam paragraf penjelasannya. Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut di atas akan memberikan informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi itu. Tetapi, laporan auditor dilarang untuk menerbitkan laporan yang memuat penolakan memberikan pendapat. Selanjutnya, dari kekurangan yang subnivital kelangsungan usaha terdapat materi, yaitu jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka auditor itu tidak akan menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan tidak baik berpendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena adanya ketidaksesuaian dengan GAAP. Dengan yang mencakup pengungkapan informatif, di samping itu laporan auditor juga harus berisi tentang paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut dan memungkinkan pengungkapan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian yang dibuat. Selanjutnya, penekanan pada satu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan dalam laporan audit hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam laporan ini, auditor harus 1.
Menggunakan kata-kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat. Yang kedua, menguraikan hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, tidak membuat referensi ke materi penjelasan dengan paragraf pendapat. Materi yang terakhir adalah pendapat sebagian yang didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien mempunyai satu atau lebih dari anak perusahaan, divisi atau cabang, maka klien itu mungkin memerlukan penugasan lebih dari satu kantor akuntan yang berpartisipasi dalam audit tersebut. Audit utama kemudian harus memutuskan apakah bersedia atau tidak untuk memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain. Sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan audit lainnya. Tetapi jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan tersebut diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara kedua auditor, baik atas pekerjaan auditor maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, keputusan untuk tidak membuat referensi. Jika auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai independen dan reputasi profesional dari auditor lain, serta ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain, maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan bila 1. Auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui baik oleh auditor utama. Yang kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan atau dilangsungkan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lainnya. Auditor utama juga memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan yang secara keseluruhannya. Ada keputusan untuk membuat referensi. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor utama diharuskan untuk menurut keputusan ini untuk mengajukan pernyataan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain untuk memperoleh reputasi dari auditor lain bahwa independen terhadap klien dalam kasus di mana praktik utama kantor akun lain berada di luar negeri. Auditor utama juga harus berkomunikasi dengan auditor lain untuk memastikan pemahaman auditor dengan GAAS dan GAAP di Amerika Serikat. Selanjutnya, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan itu menunjukkan secara jelas bagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor
Ini dicapai dengan perubahan-perubahan berikut ini dalam laporan. Yang pertama, paragraf pendahuluan. Besarnya bagian laporan keuangan dapat diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Yang kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor ini diharuskan memasukkan dalam sumber dasar memadai bagian auditor untuk diberikan pendapatnya. Serta yang ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lainnya. Dan ada jenis pendapat lainnya. Jika auditor utama menyimpulkan bahwa pengendalian tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain, dan pekerjaannya yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangannya secara keseluruhan, maka berarti ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian penolakan pemberian pendapat harus memberikan suatu pendapat wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila laporan auditor atas pembagian yang signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pendidikan memang tidak menjamin adanya kesuksesan, tetapi karena pendidikan, kehidupan kita di kedepannya akan menjadi lebih baik lagi.